kabar? Nah, kakak harap kalian di rumah sehat selalu ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Masih ingat nggak apa sih 3M itu? Nah, yang pertama memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kali ini kita akan memasuki bulan Maria minggu kedua dengan tema dekat denganmu. Hayo, dekat dengan siapa? Pastinya dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi kali ini kakak tidak sendirian. Kakak akan mengajak dua teman kakak. Yang pertama ada Kak Sari. Hai adik-adik, halo. Oke, dan ada Kak Sisil. Shalom adik-adik, halo. Oke, jadi sebelum kita memulai kita memakai masker dulu ya. Oke. Sudah siap Kak? Oke, siap. Siap. Oke. Jadi kita akan memulai pujian dengan tema mengikut Yesus keputusanku. Adik-adik di rumah bisa mengikutinya ya. Adik-adik jangan lupa berdiri ya. Yuk kita menari dan bernyanyi bersama. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sendiri ku tetap ikut, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Adik-adik masih tetap semangat ya. Tadi sudah memuji Tuhan dengan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Sekarang kita mau nyanyi satu lagi, yaitu dengan judul Roh Kudus tinggal di dalamku. Adik-adik ikutin kakak ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Oke. Roh Kudus yang tinggal dalamku, ajarku segala sesuatu, pimpin aku
doa yang baik, kita mau mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di tempat kalian masing-masing. Kita bikin tanda kemenangan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Semua karena kasih-Mu Tuhan, Engkau izinkan kami anak-anak-Mu untuk turut dalam acara Bulan Maria minggu yang kedua dengan tema Lebih Dekat Denganmu. Ya Roh Kudus, kami mengundang-Mu, pimpin kami untuk menjadi anak-anak yang senantiasa Kau terangi dengan roh kebenaran. Di dalam nama Tuhan, kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sekarang kita lanjutkan bacaan. Kalian siapkan ya Alkitabnya. Kita mau mengundang Kak Lastri. Silakan. Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikan kepadanya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapa?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan ia bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Adik-adik, setelah tadi kalian mendengarkan sabda Tuhan, sekarang ayo kita mendengarkan lebih sungguh lagi renungan. Adik-adik simak ya. Silakan Flutter. Halo adik-adik, perkenalkan nama Flutter Divo. Bersama-sama kita telah mendengarkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52 tentang Yusuf
Maria dan Yesus yang merayakan Hari Raya Paskah di Bait Allah, dan Yesus tinggal di Bait Allah. Nah, sebagaimana Tuhan Yesus yang tinggal di Bait Allah, di sini kita diajarkan untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara meluangkan waktu atau menyediakan waktu untuk Tuhan Yesus. Nah, kita bisa menyediakan waktu atau meluangkan waktu untuk Tuhan Yesus, misalnya dengan berdoa, lalu dengan mengikuti perayaan Ekaristi, dan tidak lupa dengan membaca kitab suci. Nah, adik-adik, di bulan Maria ini kita juga bisa belajar dari teladan Bunda Maria, Bunda yang penuh kasih. Bunda Maria akan senantiasa membantu kita untuk dekat dengan putranya, yakni Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini kita diajarkan untuk bersama-sama menjadi pengikut Yesus yang setia, seperti Bunda Maria. Bunda Maria selalu menyimpan segala persoalan di dalam hati dan menyerahkannya pada kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga diajak untuk menyerahkan segala perkara kita kepada Tuhan, agar kita juga bisa semakin dekat dengan Tuhan. Nah, meminta pertolongan dari Bunda Maria bisa kita lakukan dengan berdoa bersama Bunda Maria melalui doa-doa devosi. Contohnya ialah doa novena, doa rosario, atau doa yang sederhana, yakni doa 3 kali Salam Maria. Adik-adik bisa mendoakan doa 3 kali Salam Maria, misalnya untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita, untuk saudara kita, atau mungkin untuk orang-orang yang kita cintai. Nah, adik-adik, selain itu, hari ini kita juga diutus untuk membawa kabar sukacita. Membawa kabar sukacita kepada tetangga kita, kepada orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan kepada orang-orang yang kita jumpai atau orang-orang yang kita kenal. Nah, kabar sukacita bisa kita sampaikan kepada mereka lewat perkataan kita, lewat sikap kita, dan juga lewat perbuatan baik yang kita lakukan untuk mereka, dan juga tentunya untuk Tuhan. Oleh sebab itu, jangan lupa hari ini kita diingatkan untuk membawa kabar sukacita, agar kita juga bisa semakin dekat dengan Tuhan Yesus, dan terutama kita juga bisa melaksanakannya dengan meminta pertolongan dari Bunda Maria, karena Bunda Maria yang selalu dekat dengan Tuhan. Kita bisa meneladani Bunda Maria untuk tetap setia mengikut Yesus dan dekat dengan Tuhan Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik, sekarang kita nyanyi lagu tema bersama-sama ya. Silakan mengikuti. Bersama Bunda Maria mengenang Yesus Sang Raja, Dialah Guru dan Tuhan bagi kita semua. Bunda Maria yang setia dan taat kepada Allah, menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Adik-adik, setelah tadi kalian menyanyikan lagu tema, kita lanjutkan dengan ayat hafalan. Kita undang Kak Erna. Setelah kita membaca kitab suci dan tanya jawab bersama Farater, ayo adik-adik kita menghafal ayat hafalannya. Kakak bacakan dulu dan terus habis itu adik-adik bisa menghafal bersama-sama. Yo.
Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kakak ulangi lagi ya. Kita hafalkan pelan-pelan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kakak ulangi lagi ya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Adik-adik, setelah ini kita akan melakukan aktivitas yang akan dipimpin oleh Kak Helena. Hai adik-adik, setelah kita memuji Tuhan di awal, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan dan kita mendengarkan peneguhan. Sekarang waktunya Kak Helena ajak adik-adik untuk melakukan activity. Pada pasti semangat dong. Kak Helena hari ini punya aktivitas untuk kelas kecil dan kelas besar. Kak Helena mau terangin dulu untuk yang kelas kecil. Nah, Kak Helena punya gambar nih. Ini ada yang tahu nggak ini apa? Ini labirin ya, labirin. Kayak kita tunjukin tuh jalan-jalannya kemana. Nah, di sini ada yang tahu nggak gambarnya siapa? Ini ada gambarnya Maria dan Yusuf. Nah, untuk aktivitas kelas kecil hari ini, kita mau bantuin Maria dan Yusuf untuk menemukan Yesus saat bersama dengan para alim ulama. Di sini ada 3 gambar, ya. Adik-adik tinggal pilih yang kelas kecil, mana sih gambarnya Tuhan Yesus bersama dengan alim ulama? Gambar pertama kah? Gambar kedua kah? Atau gambar ketiga? Nah, kalau sudah adik-adik tahu, gambar kedua kah? Atau gambar pertama atau gambar ketiga? Nah, adik-adik gambar deh di sini. Di yang ijo-ijo itu, adik-adik tuh gambar. Tujuannya kemana? Ya, bantuin Maria dan Yusuf untuk temuin Tuhan Yesus. Oke? Untuk yang kelas kecil tugasnya seperti itu ya. Untuk yang kelas besar, nah, cara Kak Helena punya TTS nih. TTS untuk kelas besar ada seperti ini. Terus pertanyaannya mau Kak Helena bacain dulu untuk adik-adik kelas besar. Untuk 2 mendatar, adik-adik bisa perhatiin, di mana tempat tinggal Tuhan Yesus bersama dengan orang tuanya. 6 mendatar, orang tua Yesus tidak mengerti apa yang diucapkannya. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam titik. Adik-adik isi ya, di 6 mendatar tuh. 6 mendatar ya. Terus 7 mendatar, setiap berapa tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah? Yang ke-8 mendatar, berapa usia Yesus ketika pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah dan Yesus tinggal tanpa diketahui orang tuanya? Untuk yang menurun itu yang ke bawah-bawah ini, ada 1, 3, 4, 5. Kalian bacain. Nomor 1 menurun, di mana orang tua Yesus menemukannya setelah mencari beberapa hari di Yerusalem. 3 menurun, bersama siapa Tuhan Yesus sedang duduk dan berbincang ketika Yusuf dan Maria menemukannya. Untuk 4 menurun, berapa lama orang tua Tuhan Yesus baru menemukan Tuhan Yesus. Untuk 5 menurun, setelah berjalan berapa lama orang tua Yesus tahu bahwa ia tidak ada bersama dengan mereka ketika pulang dari Yerusalem. Ya, adik-adik isi di sini. Kalau sudah, adik-adik bisa kasih tahu ke kakak-kakak pendamping kalian. Ya, untuk adik-adik yang kelas kecil maupun kelas besar, untuk aktivitasnya bisa kalian nanti minta sama kakak-kakak pendamping. Nanti kakak-kakak pendamping akan kirim ke rumah kalian. Oke, adik-adik, Kak Ina udah selesai menjelaskan untuk aktivitas minggu kedua hari ini. Kak Helena mau minta tolong sama adik-adik, kalau sudah selesai mengerjakan aktivitasnya, bisa difoto dan dikirimkan ke kakak pendamping wilayah masing-masing. Oke, paling lambat tanggal 13 Mei 2021.
Aktivitas sudah selesai. Sekarang Kak Elena mau ajak adik-adik semua untuk memasuki ke sesi perutusan dan 2 menit ajaran iman dari Kak Frans. Silakan Kak Baik, Frans. adik-adik, setelah kita semua berproses melalui aktivitas pada hari ini, maka kita masuk kepada perutusan. Perutusan pada minggu ini adalah aku berdoa 3 kali Salam Maria bagi teman-teman yang tidak mengikuti biak ataupun misa online selama pandemi ini. Oke adik-adik, kita masuk pada program 2 menit ajaran iman. Pada tema hari ini kita membahas tentang apa yang istimewa pada hari Minggu. Selain hari Minggu adalah hari Tuhan, hari Minggu juga hari kebangkitan Yesus Kristus. Nah, biasanya nih adik-adik pada hari Minggu ini pasti libur. Nah, adik-adik jangan lupa pada hari Minggu, karena hari Minggu adalah harinya Tuhan, maka adik-adik harus memuliakan Tuhan dengan cara berdoa atau mengikuti pertemuan biak ataupun ikut misa secara online di rumah dan lain sebagainya. Banyak cara untuk memuliakan nama Tuhan pada hari Minggu ini. Pada hari Minggu ini juga kita dituntut untuk selalu berdoa atau memuji Tuhan, karena pada 10 perintah Allah, tepatnya perintah Allah yang ketiga, yaitu kuduskanlah hari Tuhan, serta 5 perintah gereja, yaitu rayakanlah Ekaristi pada hari Minggu. Baik adik-adik, jadinya intinya pada minggu ini kita pada hari Minggu kita harus mengkhususkan hari Minggu ini untuk harinya Tuhan. Jadi kita ya boleh bermain, tapi kita jangan sampai lupa untuk memuliakan Tuhan di hari Minggu. Oke adik-adik, setelah ini kita dengarkan lagu penutup dari Kak Sari. Adik-adik, pertemuan bulan Maria yang kedua ini sudah selesai. Sekarang kita mau pujian dulu, terus kita lanjutkan dengan doa penutup. Musik. Adik-adik, kita siapkan hati kita mau mengakhiri pertemuan pada hari ini. Kita akan berdoa penutup. Kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ajari kami Tuhan untuk selalu ikut apa seturut kehendak-Mu. Biarlah ya Bapa, Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami agar kami menjadi lebih baik lagi dan kami menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sakit. Biarlah Engkau sembuhkan mereka dalam kuasa Roh Kudus-Mu.
Bapa, doa ini kami haturkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Maria, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya tugas kalian menyelesaikan aktivitasnya. Kalau sudah selesai, kalian kirim di alamat yang ada di bawah ini. Jangan lupa ya adik-adik, kerjakan aktivitasnya. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.